Halo semuanya, kita ketemu lagi pada pembelajaran kita hari ini, di mana untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi permintaan atau demand. Sebelum kita bahas mengenai pengertian permintaan lebih dalam, silakan terlebih dahulu mengamati gambar berikut. Kira-kira apa sih itu permintaan atau demand? Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Artinya di sini bahwa ketika konsumen atau kita melakukan permintaan terhadap sejumlah barang, maka harga dan waktu yang kita lakukan itu tidak akan sama. Nah, sehingga di dalam pengertian permintaan tersebut dikatakan bahwa harga dan waktunya adalah berbeda. Hal-hal yang berkaitan dengan konsep permintaan yaitu yang pertama, kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Artinya, seberapa besar jumlah barang yang diminta, nah itu merupakan jumlah yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Yang kedua, keinginan konsumen tersebut disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Artinya, ketika daya beli konsumen tersebut memenuhi keinginan daripada konsumen, maka permintaan tersebut dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga, kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Jumlah barang yang diminta tergantung daripada harga barang. Nah, di mana semuanya akan dijelaskan di dalam hukum permintaan. Hukum permintaan itu menggambarkan seberapa besar jumlah barang yang diminta oleh konsumen akibat daripada perubahan harga barang. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka permintaan akan suatu barang akan meningkat. Dengan asumsi bahwa faktor lain sifatnya adalah ceteris paribus. Arti dari ceteris paribus artinya adalah tetap, tidak mengalami perubahan atau sama dengan konstan. Jumlah permintaan konsumen itu akan dapat digambarkan dalam sebuah kurva, di mana disebut dengan kurva permintaan. Sekarang kita akan bahas dalam kurva permintaan. Kurva permintaan itu menjelaskan hubungan antara jumlah barang yang diminta oleh konsumen dengan harga barang. Di mana tadi sebelumnya di dalam bunyi hukum permintaan telah dijelaskan bahwa apabila harga suatu barang berubah, maka permintaan suatu barang juga akan mengalami perubahan. Sebagai contoh, jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan konsumen akan menurun, dan jika harga suatu barang mengalami penurunan, maka permintaan terhadap suatu barang akan mengalami peningkatan atau kenaikan. Nah, di sini contoh disajikan dalam bentuk di mana harga mengalami penurunan, kemudian jumlah kuantitas yang diminta mengalami kenaikan. Pada kombinasi A, harga per kilogram Rp5.000 dan kuantitas yang diminta sebanyak 10 kg. Dan pada kombinasi B, harga per kilogram Rp4.000, kuantitas yang diminta sebesar 20 kg. Pada kombinasi C, harga per kilogram Rp3.000, kuantitas yang diminta adalah 30 kg. Pada kombinasi D, harga per kilogram Rp2.000 dan kuantitas yang diminta 40 kg.
Sedangkan pada kombinasi E, harga per kilogram adalah Rp1.000 dan kuantitas yang diminta adalah 50 kilogram. Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah kurva atau grafik, nah di mana di sini pertama-tama kita menggambarkan garis lurus vertikal dan garis lurus horizontal atau sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Nah, di mana sumbu vertikal itu adalah harga barang, sedangkan sumbu horizontal itu adalah kuantitas atau jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, A akan kita bentuk titik antara harga dengan kuantitas, yaitu 5.000 dengan 10 kilogram. Nah, maka kombinasi A berada pada titik A, kemudian kombinasi B berada pada titik B, yaitu harga 4.000 dengan 20 kilogram. Kemudian kombinasi C berada pada titik C, di mana koordinat titiknya adalah 30,3.000. Kemudian titik D itu adalah kombinasi D, di mana koordinat titiknya adalah 40,2.000. Titik E adalah kombinasi antara harga dengan kuantitas, di mana koordinat titiknya adalah 50,1.000. Nah, sehingga titik A, B, C, D, dan E kita gabungkan menjadi satu. Nah, di mana A kita hubungkan ke B, C, D, dan E, maka akan terbentuk yang namanya kurva permintaan. Nah, bentuk kurva permintaan di sini yang dibentuk daripada contoh ini adalah dia berbentuk garis lurus yang dimulai dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, dari kurva ini akan kita lihat bagaimana korelasi antara permintaan dengan harga tersebut. Korelasi antara harga dengan jumlah permintaan itu memiliki korelasi negatif. Nah, di mana tadi bahwa ketika harga turun, jumlah barang yang diminta mengalami kenaikan. Di dalam kurva permintaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, nah, di mana permintaan terhadap suatu barang itu akan mengalami perubahan ketika harga barang tersebut juga mengalami perubahan. Kemudian, ketika pendapatan seseorang mengalami perubahan, nah maka permintaan terhadap suatu barang juga akan mengalami perubahan, sehingga kurva permintaan tersebut akan mengalami pergeseran. Pergeseran kurva permintaan itu dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah harga barang komplementer dan harga barang substitusi. Yang kedua adalah jumlah pendapatan. Yang ketiga, jumlah dan karakteristik penduduk. Yang berikutnya, perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Yang berikut, perkiraan dan harapan masyarakat. Kemudian hari raya keagamaan, dan yang berikutnya adalah kondisi sosial dan ekonomi. Nah, di dalam video ini saya tampilkan satu gambar mengenai permintaan konsumen terhadap suatu barang. Nah, di mana permintaan konsumen di sini mengalami peningkatan yang dampaknya akan mengakibatkan kenaikan terhadap barang tersebut. Nah, di sini gambar ini merupakan rencana pemerintah menaikkan harga BBM akan mempengaruhi permintaan konsumen sebelum kenaikan harga diberlakukan. Jadi artinya sebelum pemerintah menaikkan harga BBM tersebut, konsumen ini berlomba untuk mendapatkan bahan bakar minyak tersebut sebelum harga tersebut dinaikkan oleh pemerintah. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh di mana harga barang tersebut mengalami peningkatan atau kenaikan akibat daripada
permintaan semakin meningkat atau naik. Pergeseran kurva permintaan ada dua. Yang pertama adalah peningkatan permintaan dan yang kedua adalah penurunan permintaan. Peningkatan permintaan itu diakibatkan salah satu contohnya adalah peningkatan pendapatan. Nah, di mana ketika pendapatan seseorang meningkat, maka permintaan terhadap suatu barang juga akan meningkat, yang akibatnya kurva permintaan tersebut akan bergeser ke kanan atas. Nah, dalam kurva yang digambarkan di sini ada dua. Yang pertama kurva permintaan pertama dengan simbol D1, yang kedua kurva permintaan kedua dengan simbolnya adalah D2. D1 di sini adalah kombinasi antara harga dengan kuantitas awal yang diminta. Sedangkan D2 itu adalah kombinasi antara harga dengan kuantitas baru yang diminta. Jadi kalau kita perhatikan di dalam tabel tersebut, ini bahwa D1 ini adalah kombinasi antara harga, yaitu 9.000 dengan 20, 8.000 dengan 30, 7.000 dengan 40, 6.000 dengan 50, 5.000 dengan 60, 4.000 dengan 70. Sehingga ketika dibentuk kurva dari harga yang pertama dengan kuantitas awal yang diminta, yang nantinya akan dapat membentuk kurva permintaan pertama. Nah, titik pertama yaitu adalah koordinat 20,9.000, yang kedua 30,8.000, yang ketiga 40,7.000, keempat 50,6.000, berikut 60,5.000, dan terakhir 70,4.000. Sehingga seluruh kombinasi titik tersebut digabungkan menjadi satu, sehingga terbentuklah yang namanya kurva permintaan pertama, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian setelah permintaannya berubah atau mengalami peningkatan, untuk harga pertama yaitu Rp9.000, permintaannya naik dari 20 ke 40, sehingga kurva ini akan mengalami pergeseran ke kanan atas. Nah, karena di sini bahwa permintaannya mengalami peningkatan dari 20 ke 40, 30 ke 50, 40 ke 60, dari 50 ke 70, 60 ke 80, dan dari 70 ke 90. Sehingga ketika digambarkan dalam bentuk kurva, maka kurva permintaan yang kedua berada di sebelah kanan atas. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika jumlah permintaannya meningkat, maka kurva permintaannya akan bergeser ke kanan atas. Nah, sekarang kita lihat kurva permintaan akibat daripada permintaan menurun. Nah, untuk penurunan permintaan, artinya jumlah permintaan keduanya jauh lebih kecil daripada yang pertama. Sebagai contoh, kita dalam tabel di mana harga mengalami penurunan, permintaan mengalami kenaikan. Tetapi jika kita lihat di dalam tabel tersebut, jumlah permintaan yang kedua atau yang baru jauh lebih kecil daripada jumlah permintaan yang awal atau yang pertama. Sebagai contoh, pada saat harga Rp9.000, jumlah permintaan pertama 20, sedangkan jumlah permintaan keduanya adalah 0. Artinya kalau kita lihat, jumlah permintaan kedua itu mengalami penurunan dibandingkan dengan permintaan pertama. Untuk harga 8.000, permintaan pertama 30, sedangkan permintaan keduanya 10.
Nah, maka pada harga Rp8.000 permintaannya juga mengalami penurunan. Untuk harga 7.000, permintaan pertama sebesar 40, sedangkan permintaan keduanya 20. Nah, dari sini juga kelihatan bahwa jumlah permintaannya mengalami penurunan. Begitu juga dengan harga 6.000 dan 5.000, juga permintaannya mengalami penurunan. Untuk harga 6.000, permintaannya turun ke 30, dan untuk harga 5.000, permintaannya turun dari 60 ke 40, serta untuk harga 4.000, permintaannya turun dari 70 ke 50. Sehingga kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, kita perhatikan sumbu vertikal ini adalah harga, sedangkan sumbu horizontal adalah kuantitas atau jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sekarang kita gambarkan kurva permintaan pertama. Kita ambil kombinasi titik pertama, yaitu untuk kombinasi pertama adalah Rp20,9.000. Yang kedua, Rp30,8.000. Yang ketiga, Rp40,7.000. Yang keempat, Rp50,6.000. Yang kelima, Rp60,5.000. Yang terakhir, Rp70,4.000. Sehingga kurva permintaan pertamanya berada pada kurva D1. Setelah permintaannya menurun atau mengalami penurunan, kurvanya bergeser ke kiri bawah. Nah, di mana kurvanya diberi simbol D2. Nah, jadi D2 ini adalah kurva yang dibentuk oleh kombinasi titik pertama 0,9.000, 10,8.000, 20,7.000, 30,6.000, 40,5.000, 50,4.000. Nah, sehingga kelihatan bahwa dengan adanya penurunan permintaan, kurva permintaannya bergeser ke kiri bawah. Nah, inilah pergeseran dari kurva permintaan, di mana pergeseran kurva permintaan itu ada dua. Yang pertama tadi terjadi kenaikan dari permintaan, yang kedua terjadi penurunan terhadap permintaan. Nah, di mana ketika terjadi peningkatan terhadap permintaan, kurva permintaannya bergerak ke kanan atas, sedangkan ketika permintaannya menurun, penurunan terhadap permintaan, maka kurva permintaannya bergeser ke kiri bawah. Nah, inilah yang disebut dengan pergeseran kurva permintaan. Jadi pergeseran kurva permintaan itu bisa terjadi akibat daripada faktor yang sudah dijelaskan di awal tadi, di mana salah satunya merupakan peningkatan daripada pendapatan, kemudian perubahan daripada harga barang komplementer dan barang substitusi. Yang berikutnya adalah jumlah dan karakteristik penduduk. Nah, kalau kita lihat salah satu contoh dari pergeseran kurva permintaan tersebut, kita ambil salah satu contohnya adalah jumlah pendapatan. Kalau pendapatan kita mengalami peningkatan, maka permintaan terhadap suatu barang juga akan meningkat, sehingga kurva permintaannya akan bergeser ke kanan atas. Sedangkan ketika pendapatan mengalami penurunan, maka permintaan terhadap suatu barang juga akan mengalami penurunan, sehingga kurva permintaannya bergeser ke kiri bawah. Sekian video pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, dan jika ada yang ingin ditanyakan, maka akan kita bahas pada sesi diskusi. Terima kasih.